Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Belajar Bareng. Kali ini Belajar Bareng bakal share mengenai soal seleksi kompetensi bidang pada bidang sosial. Nah, untuk bidang lainnya kalian bisa cek aja di playlist Belajar Bareng untuk bidang masing-masing kalian ya. Thank you juga yang udah subscribe dan like video dari Belajar Bareng. Semoga kalian lolos CPNS tahun ini. Amin. Langsung saja ke soal nomor 1. Rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni diatur melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor A 20 tahun 2016, B 24 tahun 2016, C 20 tahun 2017, D 23 tahun 2017 atau E 29 tahun 2017. Ya, jawabannya adalah C 20 tahun 2017. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 mengatur tentang rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan sarana prasarana lingkungan. 2. Pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang salah satunya adalah A. Kesehatan sosial, B. Pendidikan sosial, C. Penertiban anak jalanan, D. Peningkatan kualitas sosial, atau E. Penanggulangan kemiskinan. Ya, jawabannya adalah E. Penanggulangan kemiskinan. Pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, pelindungan sosial, dan penanggulangan kemiskinan. 3. Kesejahteraan lanjut usia diatur melalui Undang-Undang Nomor A 13 tahun 1998, B 34 tahun 1998, C 16 tahun 2002, D 42 tahun 2006, atau E 18 tahun 2008. Ya, jawabannya adalah A 13 tahun 1998. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 ini mengatur tentang kesejahteraan lanjut usia. 4. Penerima bantuan iuran jaminan kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu, yang salah satunya adalah pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan belum bekerja setelah lebih dari A. 3 bulan, B. 4 bulan, C. 6 bulan, D. 12 bulan, atau E. 15 bulan. Ya, jawabannya adalah C, 6 bulan. Yang dapat dimasukkan ke dalam fakir miskin dan orang tidak mampu penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, salah satunya adalah pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan belum bekerja setelah lebih dari 6 bulan. 5. Peraturan Menteri Sosial tentang Kampung Siaga Bencana dikeluarkan pada tahun A. 2009, B. 2011, C. 2012, D. 2013, atau E. 2015. Ya, jawabannya adalah B. 2011. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2011 mengatur tentang Kampung Siaga Bencana. Nomor 6. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 merupakan peraturan yang mengatur tentang program A. Pembentukan keluarga bahagia, B. Pengelolaan panti asuhan, C. Peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia, D. Percepatan penanggulangan kemiskinan, atau E. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Ya, jawabannya adalah yang D. Percepatan penanggulangan kemiskinan. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 mengatur tentang program percepatan penanggulangan kemiskinan. 7. Sasaran tanggung jawab sosial badan usaha diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kriteria masalah berikut, kecuali A. Kelainan jiwa, B. Kemiskinan, C. Kecacatan, D. Keterpencilan, atau E. Korban tindak kekerasan. Ya, jawabannya adalah A. Kelainan jiwa. Sasaran tanggung jawab sosial badan usaha diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria sebagai berikut, yaitu diantaranya adalah kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Nomor 8.
Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kesejahteraan Sosial diterbitkan pada masa pemerintahan Presiden A. B.J. Habibie, B. Abdurrahman Wahid, C. Megawati Soekarno Putri, D. Susilo Bambang Yudhoyono, atau E. Joko Widodo. Ya, jawabannya adalah D. Susilo Bambang Yudhoyono. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial disahkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2009 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 9. Berikut merupakan sasaran penanganan fakir miskin kecuali A. Perseorangan, B. Lanjut usia, C. Keluarga, D. Masyarakat, atau E. Kelompok. Ya, jawabannya adalah B. Lanjut usia. Sasaran penanganan fakir miskin ditunjukkan kepada perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. 10. Peraturan Menteri Sosial tentang Program Keluarga Harapan diterbitkan pada tahun A. 2011, B. 2013, C. 2015, D. 2016, atau E. 2017. Ya, jawabannya adalah E. 2017. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 mengatur tentang Program Keluarga Harapan. 11. Program rehabilitasi sosial yang dibiayai melalui pendanaan dekonsentrasi lingkup Kementerian Sosial meliputi berikut ini, kecuali A. Rehabilitasi sosial anak, B. Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, C. Rehabilitasi sosial perilaku menyimpang, D. Rehabilitasi sosial korban perdagangan orang, atau E. Rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika. Ya, jawabannya adalah C. Rehabilitasi sosial perilaku menyimpang. Program rehabilitasi sosial yang dibiayai melalui pendanaan dekonsentrasi lingkup Kementerian Sosial meliputi diantaranya adalah rehabilitasi sosial anak, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, rehabilitasi sosial tunas sosial dan korban perdagangan orang, rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan rehabilitasi sosial lanjut usia. 12. Pembentukan kelompok calon penerima bantuan sosial rehabilitasi sosial Rotilahu atau rumah tidak layak huni dan Sarling difasilitasi oleh A. Kementerian Sosial, B. Dinas Sosial Kabupaten, C. Kecamatan, D. Desa atau Kelurahan, atau E. RT setempat. Ya, jawabannya adalah B. Dinas Sosial Kabupaten. Pembentukan kelompok calon penerima bantuan sosial rehabilitasi sosial Rotilahu dan Sarling difasilitasi oleh Dinas Sosial Daerah Kabupaten atau Kota. 13. Pendataan data PMKS dan PSKS dilaksanakan setiap A. 10 tahun, B. 7 tahun, C. 5 tahun, D. 3 tahun, atau E. 2 tahun. Ya, jawabannya adalah D. 3 tahun. Pendataan data PMKS dan PSKS dilaksanakan setiap 3 tahun dan dilakukan pemutakhiran datanya setiap tahun. 14. Pemerintah membuat peraturan tentang pedoman pengembangan kawasan ramah lanjut usia melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor A. 4 Tahun 2017, B. 6 Tahun 2017, C. 9 Tahun 2017, D. 13 Tahun 2017, atau E. 16 tahun 2017. Ya, jawabannya adalah A. Nomor 4 tahun 2017. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2017 mengatur tentang pedoman pengembangan kawasan ramah lanjut usia. Lanjut ke soal nomor 15. Masyarakat dapat mengusulkan pembentukan kampung siaga bencana untuk kemudian ditetapkan oleh A. Presiden, B. Menteri, C. Dirjen Penanggulangan Bencana, D. Gubernur, atau E. Bupati. Ya, jawabannya adalah E, yaitu Bupati. Kampung siaga bencana ditetapkan oleh Bupati atau Wali Kota. 16. Tanggung jawab sosial badan usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial diatur melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor A. 1 Tahun 2016, B. 3 Tahun 2016, C. 4 tahun 2016, D. 5 tahun 2016, atau E. 6 tahun 2016.
Ya, jawabannya adalah yang E, yaitu nomor 6 tahun 2016. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 6 tahun 2016 mengatur tentang tanggung jawab sosial badan usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 17. Untuk penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional dibentuklah Dewan Jaminan Sosial Nasional yang beranggotakan titik-titik orang. A. 8, B. 10, C. 15, D. 25, atau E. 30. Ya, jawabannya adalah yang C, 15 orang. Dewan Jaminan Sosial Nasional beranggotakan 15 orang yang terdiri atas unsur pemerintah, tokoh dan atau ahli yang memahami bidang jaminan sosial, organisasi pemberi kerja, dan organisasi pekerja. 18. Berikut merupakan koordinator pelaksanaan penanganan fakir miskin kecuali A. Presiden, B. Menteri, C. Gubernur, D. Bupati, atau E. Wali kota. Ya, jawabannya adalah A. Presiden. Koordinator pelaksanaan penanganan fakir miskin adalah yang pertama, Menteri sebagai koordinator pelaksanaan penanganan fakir miskin pada tingkat nasional. Yang kedua adalah Gubernur, yaitu sebagai koordinator pelaksanaan penanganan fakir miskin pada tingkat provinsi. Dan Bupati atau Wali Kota sebagai koordinator pelaksanaan penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten atau kota. Nomor 19. Tahapan akhir pelaksanaan program Keluarga Harapan dilaksanakan dalam bentuk A. Penyaluran bantuan, B. Transformasi kepesertaan, C. Verifikasi komitmen kewajiban, D. Pendampingan, atau E. Penetapan keluarga penerima manfaat. Jawabannya adalah D. Pendampingan. Mekanisme pelaksanaan program Keluarga Harapan dilaksanakan dengan tahapan-tahapan berikut, yaitu penetapan lokasi program Keluarga Harapan, penetapan keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan, penyaluran bantuan sosial program Keluarga Harapan, verifikasi komitmen kewajiban keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan, pemutakhiran data keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan, transformasi kepesertaan program Keluarga Harapan, pengakhiran bantuan sosial program Keluarga Harapan, dan pendampingan. Nomor 20. Tanggung jawab sosial badan usaha diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dasar melalui A. Bantuan sosial, B. Pemberdayaan sosial, C. Rehabilitasi sosial, D. Investasi sosial, atau E. Perlindungan sosial. Jawabannya adalah B. Pemberdayaan sosial. Tanggung jawab sosial badan usaha diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dasar melalui pemberdayaan sosial. 21. Jangka waktu kepengurusan kampung siaga bencana berlaku selama A. 1 tahun, B. 2 tahun, C. 3 tahun, D. 4 tahun, atau E. 5 tahun. Jawabannya adalah C. 3 tahun. Pengurus dan anggota tim kampung siaga bencana memiliki jangka waktu kepengurusan selama 3 tahun untuk selanjutnya dapat dipilih kembali. 22. Sumber daya sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi berikut ini, kecuali A. Pusat rehabilitasi sosial, B. Pusat pendidikan dan pelatihan, C. Pusat kesejahteraan sosial, D. Rumah singgah, atau E. Instansi sosial daerah. Ya, jawabannya adalah E. Instansi sosial daerah. Sumber daya sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi diantaranya panti sosial, pusat rehabilitasi sosial, pusat pendidikan dan pelatihan, pusat kesejahteraan sosial, rumah singgah, dan rumah perlindungan sosial. Lanjut ke soal nomor 23. Dalam satu kelompok calon penerima bantuan sosial rehabilitasi sosial Rutilahu dan Sarling, jumlah anggota paling banyak adalah titik-titik kepala keluarga. A. 5, B. 8, C. 10, D. 15, atau E. 20. Ya, jawabannya adalah D, yaitu 15 kepala keluarga. Kelompok calon penerima bantuan sosial rehabilitasi sosial Rutilahu dan Sarling beranggotakan paling sedikit 5 kepala keluarga dan paling banyak 15 kepala keluarga. 24. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 mengatur tentang pelaksanaan penanganan fakir miskin melalui pendekatan A. Wilayah, B. Modal, C. Pendidikan, D. Sosial, atau E. Komunitas. Ya, jawabannya adalah A, yaitu wilayah.
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 mengatur tentang pelaksanaan penanganan fakir miskin melalui pendekatan wilayah. 25. Undang-undang yang mengatur tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dikeluarkan pada tahun A. 2000, B. 2001, C. 2004, D. 2006, atau E. 2009. Ya, jawabannya adalah yang C. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 mengatur tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Nah, itu merupakan 25 soal SKB dari Belajar Bareng. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.